Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas pertama pada mata kuliah konversi data spasial ini, yaitu rangkuman artikel ilmiah dengan judul Effect of Raster Resolution and Polygon Conversion Algorithm on Landside Susceptibility Mapping, ditulis oleh Arnon, Francine, Scarbasi, Puglisi, dan Otto, dan diterbitkan pada jurnal Environmental Modeling dan Software pada tahun 2016. Adapun informasi abstraknya yaitu sebagai berikut. Pada artikel tersebut, beberapa penelitian sebelumnya memetakan kerawanan bencana tanah longsor dengan berbagai metode, yaitu yang seperti yang pertama yaitu heuristik berdasarkan pendapat para ahli, yang kedua adalah statistik bivariat menggunakan pendekatan rasio frekuensi, yang ketiga statistik multivariat menggunakan regresi logistik, dan terakhir yaitu multivariate data driven seperti pada penelitian ini menggunakan metode artificial neural network. Pada metode ANN, data yang digunakan umumnya direpresentasikan menggunakan data raster. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya tanah longsor seperti ketinggian, kemiringan, jarak dari jaringan sungai atau jalan, penggunaan lahan, data geologi, data jenis tanah, dan lain-lain dimodelkan dalam bentuk data vektor berupa titik, garis, dan poligon. Maka dari itu perlu adanya konversi data-data tersebut ke dalam bentuk data raster. Nah, konversi data tersebut dapat mempengaruhi analisis kerawanan tanah longsor yang akan dihasilkan. Adapun hal lain yang mempengaruhi hasil kerawanan tanah longsor yaitu terletak pada resolusi data yang akan digunakan. Penulis pada penelitian ini meneliti pengaruh resolusi data raster pada pemetaan kerawanan dan hubungannya dengan efek algoritma yang akan digunakan dalam konversi data. Studi kasusnya terletak di Sisilia, Italia, di mana pada tahun 2009 terjadi peristiwa curah hujan ekstrim yang memicu adanya tanah longsor di cekungan Briga dan Giampilieri yang menyebabkan korban jiwa sebanyak 37 jiwa. Baiklah, ini sedikit definisi tentang artificial neural network atau biasa disebut dengan ANN. ANN ini adalah salah satu model statistik yang terinspirasi oleh bagaimana neuron dalam otak manusia bekerja. Dan arsitektur ANN itu sendiri terdiri dari 3 bagian. Yang pertama input layer, hidden layer, dan output layer. Pada penelitian ini, data input yang digunakan berupa faktor-faktor penyebab tanah longsor yang sudah dijelaskan seperti pada pendahuluan tadi, dan dapat direpresentasikan dalam menggunakan data raster maupun data vektor. Karena peneliti menerapkan metode ANN dan metode ANN tersebut mengharuskan data berada dalam struktur data raster yang konsisten, maka peneliti melakukan konversi data semua data poligon yang digunakan menjadi data raster. Adapun pemodelannya yang pertama yaitu untuk menilai pengaruh resolusi data raster pada peta kerawanan tanah longsor yang digunakan 7 resolusi. Nantinya digunakan 7 resolusi yang berbeda pada data DEM yang digunakan, yaitu resolusi 2, 5, 10, 20, 30, dan 40 dan 50 meter. Sedangkan untuk menetapkan bagaimana metode konversi data akan mempengaruhi hasil analisa kerawanan tanah longsor, penulis menggunakan 3 algoritma dari vector to raster tools di ArcGIS 10 yang diterapkan pada dataset tanah longsor. Berikut adalah datanya, yaitu terdiri dari variabel kontinu dan variabel kategori. Pada data tersebut dilakukan preprocessing, yaitu yang pertama resampling DEM dan penurunan karakteristik data geomorfometrik, yaitu dilakukan pada DEM asli dengan resolusi 2 meter menggunakan metode agregasi, yaitu menurunkan DEM asli tersebut menjadi DEM dengan resolusi 5, 10, 20, 30, 40, dan 50 meter. Yang kedua yaitu penurunan jarak dari fitur linier. Dengan menggunakan algoritma Euclidean distance, dihasilkan jarak dari jalan raya, scarp, patahan, dan jaringan sungai. Yang ketiga adalah resampling data raster. Resampling data raster ini diterapkan pada data hydroclimate yang tersedia pada resolusi 100 meter. Sedangkan untuk konversi dari data vektor, yaitu dari poligon ke raster,
dilakukan pada data map of soil feature yang map of soil, map of land use, and map of DRES dilakukan hanya menggunakan satu algoritma konversi data, yaitu MA atau maksimum area. Di land sale inventory dilakukan tiga algoritma sekaligus, yaitu DC, MA, MP yang akan dijelaskan selanjutnya. Nah, pada penelitian ini dijelaskan konversi data pada land sale inventory map yang sekaligus digunakan tiga algoritma, yaitu CC atau central cell, MA maximum area, MP MA with priority. Pada konversi data tersebut bergantung pada posisi struktur data raster yang tumpang tindih dengan poligon dan bergantung pada resolusinya. Bisa dilihat dari gambar 6, pada algoritma MP memberikan jumlah piksel longsor yang terbesar. Sedangkan MA yang B memberikan jumlah piksel yang paling sedikit. Dan dilihat dari grafiknya, pada grafik MA, semakin tinggi resolusi yang akan dihasilkan, maka piksel area yang dihasilkan juga semakin sedikit. Jika pada grafik MP, resolusi yang akan dihasilkan, semakin tinggi resolusi yang akan dihasilkan, piksel yang akan dihasilkan juga semakin banyak. Kalau dilihat dari grafik sisi atau central cell, konsisten atau selanjutnya adalah aplikasi artificial neural network. Pada penelitian ini dilakukan pada perangkat lunak MATLAB dan jumlah neuron di input layer ditentukan oleh faktor pendorong yang berisi variabel kontinu dan variabel kategori. Dapat dilihat pada variabel kontinu terdapat 10 kelas dan variabel kategori terdapat 33 kelas, maka dari itu input layernya, jumlah input layer yaitu 43, sedangkan hidden layer dipilih berdasarkan kriteria empiris yang ditemukan oleh penelitian Yesil, Najar, dan Topal, yaitu sebanyak 120. Untuk output layernya yaitu susceptibility atau kerentanan itu sendiri yang hanya terdiri dari satu output. Selanjutnya yaitu hasil. Pada penelitian ini dihasilkan peta kerentanan dari metode ANN memberikan distribusi probabilitas kejadian tanah longsor dengan nilai berkisar antara 0 sampai 1. Untuk mempermudah perbandingan masing-masing dari 21 peta yang dihasilkan diklasifikasikan ke dalam 5 tingkat kerawanan, yaitu tingkat kerawanan sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Berikut ini adalah peta rawan longsor yang dihasilkan dari metode CC, dari metode ANN dengan algoritma central cell. Pada metode CC ini, dari resolusi 2 sampai 50 meter terjadi penurunan pada hasil dengan kerawanan tinggi, yaitu dapat dilihat pada resolusi 50 meter, tingkat kerawanan tinggi semakin menurun. Selanjutnya ini menggunakan metode MA dan MP. Pada metode MA, hingga resolusi 20 meter menunjukkan hasil yang mirip dengan metode CC. Sedangkan dari resolusi 30 meter, dilihat terjadi peningkatan tingkat kerawanan yang sangat tinggi pada resolusi 50 meter. Sedangkan pada metode MP, pada peta kerawanan yang dihasilkan tidak menunjukkan variasi dan di seluruh resolusi dan pola spasial yang dihasilkan sangat mirip dengan metode CC yang sebelumnya. Dari peta-peta tersebut dilakukan evaluasi menggunakan kurva ROC, Receiving Operating Characteristic Curve, dan kurva AOC. Berkenaan dengan algoritma konversi data secara keseluruhan hingga resolusi 20 meter, ketiga metode tersebut berkinerja sangat baik dan menghasilkan pola klasifikasi kerawanan yang sangat mirip di seluruh wilayah sungai. Secara khusus pada metode CC dan metode MA menunjukkan hasil yang hampir identik baik dari segi peta maupun performance. Setelah itu metode MA menunjukkan kinerja yang memburuk seiring dengan peningkatan ukuran piksel, tetapi pada resolusi 50 meter peta kerawanan yang sama dihasilkan tidak akurat.
Sebaliknya, penggunaan algoritma MP bahkan menghasilkan peta dengan akurasi prediksi yang lebih tinggi pada resolusi 30 meter. Peta yang dihasilkan menunjukkan pola yang sangat mirip di semua resolusi. Terakhir, pada metode sisi menunjukkan hasil yang dapat diterima hingga resolusi 40 meter. Adapun kesimpulan pada artikel ini, penggunaan metode ANN dalam analisa kerawanan longsor telah menjadi alternatif yang valid untuk penggunaan metode statistik. Yang kedua, resolusi data dalam analisis kerawanan tanah longsor merupakan salah satu aspek yang penting. Pilihan resolusi tidak dapat mempengaruhi keseluruhan analisis, memberikan hasil yang tidak tepat. Selain itu juga terdapat beberapa aspek analisis kerawanan yang juga berkaitan seperti strategi untuk mengubah peta inventarisasi longsor dari vektor menjadi raster yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari longsor yang sebenarnya.